Di pegunungan suci, suara-suara masih penuh dengan orang-orang dan kepala-kepala melonjak, tetapi pada saat ini mata mereka luar biasa bermartabat, dan mereka memadatkan di langit bersama-sama. Di atas langit, kekuatan di sekitar malaikat pembunuh menjadi semakin menakutkan, dan kelompok cahaya energi yang menyilaukan berdetak kencang, yang mengganggu. Wanita gila ini, akankah dia menyatukan kita saat dia sekarat? Banyak orang ketakutan, tetapi mereka tidak berdaya, karena kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri malaikat pembunuh telah melampaui kognisi mereka. Tianming, guru guntur sedikit mendorong busur guntur abu-abu di tubuhnya, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Setelah malaikat pembunuh benar-benar meledak, saya khawatir seluruh kerajaan malaikat akan menjadi tidak bernyawa. Coba saja yang terbaik. Xiao Tianming menggertakkan giginya dengan keras, dan segera dia dan Lei Zhu mengerahkan kekuatan kecil yang tersisa di tubuhnya. Bahkan jika kekuatan mereka berdua seperti cahaya kunang-kunang di bawah kekuatan supernatural malaikat pembunuh, tidak ada tanda mengernyit. Di kejauhan, Endless Flame Alliance milik sekutu. Sekelompok orang kepercayaan mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan. Bersiaplah, jangan biarkan malaikat pembunuh itu meledak. Xiao Yan mengangguk, dan nyala api surga dan bumi yang megah terus mengalir keluar. Tunggu sebentar. Raja Suci menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia melihat beberapa kekuatan misterius, dan segera menekan kekuatan semua orang. Puff! Dan pada saat kepanikan ini mulai menyebar, suhu antara langit dan bumi langsung menjadi panas, retakan tak terlihat muncul secara aneh di kehampaan, dan kemudian sarkofagus hitam pekat keluar. Cahaya mengalir di sarkofagus, seolah-olah itu bukan makhluk fana sama sekali. Pada saat ini, sebuah bayangan tua menginjaknya, dan mata yang terakhir tertutup, seperti orang tua biasa. Tapi itu sangat besar celah, siapapun dapat dengan jelas merasakan tekanan kuat dari langit dan bumi di tubuh lelaki tua ini. Kekuatan orang ini pasti lebih kuat dari Slaughter Angel dan Xiao Tianming. Ambisimu terlalu besar, aku tidak akan memberimu kesempatan. Begitu Xiao Yuntian muncul, dia tersenyum tipis pada malaikat pembantai dalam keadaan gila, dan kemudian mengangkat telapak tangannya yang lama dan menepuk malaikat pembantai. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi, seolah-olah semuanya telah kembali ke penampilan aslinya. Dalam sekejap mata, semua tindakan Slaughter Angel yang mencoba untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan semuanya langsung hancur. Kekuatan erosif busur penghancur menjadi semakin kuat, menghancurkan semua vitalitas malaikat pembantai. Saya khawatir jatuhnya malaikat pembunuh hanya masalah puluhan napas. Dewa Semu, Xiao Yuntian. Pada saat ini, keputusasaan dalam jiwa malaikat pembantai naik ke dalam hatinya, menatap bayangan tua dengan cara yang terpana, dan dari tubuhnya, dia melihat batas dunia ini. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan kain kasanya. Jika bukan karena penampilannya, aku tidak akan bisa menembakmu. Kurasa kamu tidak tahu dari mana asalnya. Kamu hanya bisa menggunakan darahmu, untuk mengeluarkan malapetaka terlebih dahulu. Mata Xiao Yuntian cerah dan menusuk, seolah-olah dia sedang melarutkan keraguan terakhir di hati Angel Killing. Jelas, alasan mengapa yang terakhir tidak muncul dalam pertempuran menentukan pertama antara langit dan bumi mungkin untuk menarik dalang di baliknya, adegan yang tidak tahu apakah dia ada. Dalam hal ini, apa perbedaan antara kamu dan orang luar? Malaikat pembunuh mencibir, dan keduanya tampaknya berkomunikasi dengan jiwa mereka. Aku untuk dunia, kamu untuk dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa setuju? Xiao Yuntian menggelengkan kepalanya. Kekuatan pemusnahan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan kekuatan yang dikumpulkan oleh malaikat pembantai perlahan-lahan dimusnahkan, dan semuanya sepertinya sudah beres. Tuan Patriark, mengapa kamu di sini? Begitu krisis teratasi, Xiao Tianming menatap lelaki tua senja yang berjalan di tepi sarkofagus dengan linglung, dan berkata dengan suara pahit. Segera setelah kami berpisah dari dunia bawah, kekuatan hidup Patriark sangat kuat, dan butuh waktu lama baginya untuk berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua yang sekarat. Mungkinkah karena busur dari dewa baru saja? Bagaimanapun, kekuatan Bow of Extinction terlalu menakutkan, dan setiap aktivasi membutuhkan banyak nyawa. Aku di sini, tentu saja aku punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah Xiao Yuntian selesai berbicara, Slaughter Angel benar-benar hancur. Hanya tongkat malaikat dan dua kelompok cahaya yang sangat menyilaukan yang melayang di atasnya. Di atas ketiganya,
ada divine power yang tak ada habisnya. Ini, Lei Zhu sedang kesurupan, menatap ketiga benda itu. Kekuatan jiwa dari malaikat pembantai telah mencapai jiwa para dewa. Ini adalah asal dari jiwa para dewa. Dengan itu, Anda dapat menyerang para dewa. Di dunia ini, hanya ada beberapa orang sebelum dan sesudah jiwa para dewa. Tianyuan terlalu tinggi, membunuh malaikat, bahkan lelaki tua itu belum melangkah ke jiwa para dewa. Xiao Yuntian menyipitkan matanya sedikit, dan suaranya yang keras bergema di telinga semua orang di seluruh kerajaan malaikat. Membunuh malaikat, jiwa ilahi, makhluk luar biasa seperti itu semuanya telah jatuh ke tangan Xiao Yuntian. Pada saat ini, bahkan jika seseorang mendambakan 3 relik suci ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Dewa Semu Xiao Yuntian, itulah puncak dunia ini. Jiwa para dewa. Dan dengan suara sengaja Xiao Yuntian, seluruh dunia tampak bergetar perlahan, dan ada banyak aura serakah yang melonjak. Di antara aura itu, tidak ada kekurangan keberadaan yang sekuat Xiao Yuntian. Xiao Yuntian juga tersenyum bangga, merasakan aura samar yang sangat sempurna tersembunyi di bagian langit dan bumi ini. Ekstrateritorial keluarlah, aku tahu kau sudah lama mendambakan benda ini. Suara lama Xiao Yuntian sepertinya membawa semacam tekanan mengerikan yang membuat orang mengaguminya, dan seluruh dunia sedikit bergetar selama percakapan itu. Suara Xiao Yuntian baru saja jatuh, dan di kejauhan kerajaan malaikat, suara menusuk dari segel yang pecah tiba-tiba terdengar, dan garis hitam bengkok jahat terus berkumpul, dan kemudian mulut jahat yang tak terlukiskan terbentuk di kehampaan dan dipelintir, dengan kejam dan rakus melahap segala sesuatu di dunia ini. Energi iblis yang mengepul dengan panik mengalir keluar dari mulut besar retakan. Energi iblis itu setebal cairan substantif, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Guru, merasakan perubahan seperti itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sedang kesurupan, melihat mulut jurang ini dengan tak percaya. Untuk dapat membuat Xiao Yuntian memiliki keberadaan yang begitu bermartabat. Melihat seluruh dunia, saya khawatir itu hanya kepala klan jahat asing. Tuhan kuasi, 2 dewa kuasi, eksistensi paling kuat antara langit dan bumi benar-benar muncul bersama hari ini, dan kejutan di benak banyak orang tidak bisa lebih. Setelah beberapa saat, seluruh retakan bergetar hebat, dan saya melihat beberapa gunung di kejauhan kerajaan malaikat, kekosongan terkoyak dan runtuh, dan bayangan mengerikan yang besar dan tak terlukiskan perlahan naik keluar dari celah. Aura itu benar-benar mendominasi dan meremehkan semua makhluk hidup, bahkan jika jaraknya ribuan meter, teror dari lubuk jiwa mengalir ke dalam hatiku tanpa terkendali. Jiwa para dewa, jiwa suci seorang malaikat. Ini beberapa hal yang bagus. Bayangan di celah itu terbuka dengan suram, dan energi iblis yang tak ada habisnya meraung terus-menerus. Aura semacam itu, seperti Raja Iblis, membuat orang bergidik. Itu adalah pemimpin di luar dunia. Pada saat ini, menyaksikan kehampaan di kejauhan kerajaan malaikat mulai bergerak, dan energi jahat dan iblis yang tak terhitung jumlahnya beriak, mata banyak orang yang hadir selalu menyusut, dan bahkan hati mereka menerima dampak yang besar, prestise. Bahkan jika pihak lain belum sepenuhnya menginjakan kaki di dunia ini, kekuatan golem besar itu saja sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk di sini. Napas semacam itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga telah melampaui batas pengetahuan dunia. Memikirkan hal ini, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka ke patriark klan Xiao, Xiao Yuntian. Selama pertempuran pertama langit dan bumi, fluktuasi pertempuran sangat hebat. Jika bukan karena tentara pribadi klan Xiao, bagaimana mungkin ada situasi yang stabil hari ini? Rasa bersalah dan penyesalan terus mengalir keluar dari hatiku. Apakah ini pertempuran yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua? Di antara kerumunan, beberapa pembangkit tenaga listrik dunia manusia yang mencoba untuk merangkul kerajaan malaikat mengepalkan tangan mereka dengan erat, bahkan jika mereka telah berpartisipasi dalam pengepungan klan Xiao, tetapi sekarang musuh sedang kesurupan. Satu langkah salah, tetapi mereka tidak memiliki jalan kembali. Sekarang saya khawatir mereka hanya bisa melawan musuh yang kuat bersama-sama terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan urusan pribadi mereka. Xiao Yuntian, mengapa kamu tidak memberiku barang-barang ini? Bisakah aku mempertimbangkan untuk melepaskanmu? Di celah jahat yang besar, suara memekakkan telinga tiba-tiba meledak dari golem,
menyebabkan seluruh langit suci menjadi gelap, dan kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya milik kerajaan malaikat dengan cepat runtuh. Di bawah erosi, runtuh. Pemimpin di luar dunia, sial, sepertinya semuanya menjadi lebih aneh. Gadis, kita tidak punya banyak waktu lagi. Di kuil tertentu di kerajaan malaikat, dengan kejatuhan total para malaikat pembunuh, Ratu Malaikat dan yang lainnya duduk berdampingan di kuil saat ini, dan tampaknya mereka terus-menerus mengirimkan yang paling suci ke gadis kekuatan malaikat, mencoba untuk melemparkan Ratu Malaikat baru dan mengulangi kemuliaan kerajaan malaikat. Proyeksi dengan kekuatan sumbernya. Sepertinya kamu masih takut padaku. Namun, jika proyeksi sumber ini dapat membunuhmu, itu akan cukup untuk mempengaruhi fondasimu. Kalau begitu, tata letak ini tidak sia-sia. Xiao Yuntian melangkah di atas sarkofagus yang aneh, seperti dewa perang abadi, memandang rendah dunia. Mungkin, begitu suara itu jatuh, makhluk jahat yang membawa proyeksi sumber pertama di luar domain di celah jahat melepaskan energi iblis agung yang tak ada habisnya. Energi iblis menyatu ke laut, dan di antara deru dan deru lautan, setan, golem ratusan ribu meter sedang melihat ke langit Xiao, menutupi langit dan menghalangi matahari, menyerbu ke arah Xiao Yuntian di kejauhan. Di mana-mana di sepanjang jalan, ruang itu retak terbuka, dan kekuatan perusak yang jahat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan keputusasaan. Ledakan. Tubuh Xiao Yuntian sedikit bergetar, sarkofagus di bawah kakinya meletus dengan nyala api yang tak berujung, dan bima sakti yang mencapai langit yang ukurannya hampir sama dengan golem jahat tersapu. Di bima sakti, ada kekuatan api yang sangat besar, dan kekuatan itu sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari api suci biasa. Begitu serangan itu dicurahkan, mereka berkumpul bersama dalam sekejap, langit dan bumi menjadi pucat, dan situasinya berubah. Pertempuran antara keduanya, itu tidak bisa dipisahkan untuk sementara waktu. Banyak orang tercengang, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat terkejut, dan mereka menatap dua sosok yang terus-menerus berkedip di atas langit. Kedua orang itu mewakili puncak dari dua kekuatan hari ini. Namun, bahkan jika mereka sekuat Xiao Yan, Xiao Tianming dan lainnya, mereka tidak dapat sepenuhnya melihat pertempuran mereka. Pembangkit tenaga kuasi dewa sangat menakutkan. Berakhir. Kerajaan malaikat, saatnya untuk mengatur ulang. Saat berikutnya, mata tajam Xiao Tianming tertuju pada malaikat agung, serafim, dan pembangkit tenaga listrik lainnya di bawah. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik ini setia kepada malaikat pembunuh secara alami karena beberapa metode kontrol yang terakhir. Sekarang pelakunya sudah mati, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi andalan kerajaan malaikat. Tanpa para malaikat pembunuh, status kerajaan para malaikat mungkin akan terguncang tidak seperti sebelumnya. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga semi-dewa itu menghancurkan bumi, tetapi tepat ketika kekuatan sisa pertempuran akan dicurahkan, ruang di depan semua orang tiba-tiba berputar dengan cara yang aneh, dan kemudian satu demi satu sosok yang sangat jahat muncul dari udara tipis. Perasaan itu sepertinya sudah siap. Ini, ras alien, dan pusat manusia, tidak baik. Dengan sosok hitam dan jahat yang tiba-tiba mengalir di udara, ada juga banyak napas kuat di kerumunan. Orang-orang kuat di pusat dunia manusia yang muncul dari kerumunan ini baru saja muncul, dan mereka memberikan senyum jahat seperti hantu, dan segera menyerang kerumunan dengan serangan ganas dan ganas. Orang kuat di pusat dunia manusia sebenarnya berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah. Menabrak, serangan mengerikan baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Sangat sulit untuk menunggu begitu lama. Kali ini adalah waktu kemenangan di luar wilayahku. Beberapa bayangan hitam dengan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak sesuka hati, dan segera mengalihkan pandangan mereka ke langit di atas beberapa puncak gunung di kerajaan malaikat di kejauhan. Di sana, ada napas yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Pemimpin, kami telah ditemukan. Di Endless Flame Alliance, seseorang akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, ayo bertarung. Xiao Yan terkekeh ringan, dan segera berjalan ke udara bersama beberapa pria kuat di belakangnya, mengaum ke arah pegunungan percobaan suci dengan cara yang perkasa. Tanpa diduga, sekuat pusat dunia manusia, diam-diam berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah kengerian ini adalah hasil terburuk. Jangan lupa perjanjian di antara kita.
Melihat kedatangan pasukan aliansi api yang tak ada habisnya dalam postur terselubung, di pusat dunia manusia, mata putra para dewa juga jatuh dengan kejam dari kepala beberapa ras jahat asing. Itu alami. Di antara ras jahat ekstrateritorial, Panglima tertinggi ras suci, penjaga bumi, Fa dan yang lainnya tersenyum muram. Raja Naga Emas, Raja Suci, dua demigod. Pertempuran seperti itu menakutkan, tetapi hanya mengandalkan benda ini tidak cukup. Saat berbicara, senyum muram tiba-tiba muncul di wajah murung yang terakhir, dan dia segera mengulurkan telapak tangannya dari bawah jubah hitam, hanya untuk melihat mata vertikal berbaring diam di dalamnya. Komandan tertinggi klan suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi. Orang ini, aku akan menanganinya. Raja Suci menyipitkan matanya sedikit, dan api suci yang menyilaukan menyembur keluar, menutupi sebagian besar langit. Jelas, kekuatan keduanya hampir sama dengan yang setara, dan hanya Raja Suci yang bisa menangani pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Anak Tuhan, serahkan padaku untuk menghadapinya. Xiao Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pembangkit tenaga yang tersisa seperti peringkat reinkarnasi 9 lapis akan ditangani oleh saya dan pasukan aliansi api yang tak ada habisnya. Pergi. Tentara aliansi api tak berujung benar-benar bertarung satu sama lain. Sial, apakah kita hanya duduk di sana menunggu kematian? Bencana telah datang. Lakukan, bantu aliansi api tak berujung. Untuk sementara waktu, huru-hara di kerajaan malaikat dibagi menjadi dua faksi, dan kedua pasukan juga bertempur habis-habisan di kerajaan malaikat. Kerajaan malaikat, yang dulu damai dan damai, sekarang sangat hidup. Perang Dunia Kedua hari ini akan segera pecah. Bajingan kecil, apakah kamu pikir kamu telah mendapatkan jubah iblis, dan kekuatanmu mencapai akhir dari siklus reinkarnasi, jadi kamu bisa menjadi musuhku? Itu konyol. Tentara kedua belah pihak benar-benar bertarung bersama, dan seluruh kerajaan malaikat berada dalam kekacauan. Pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah sengit putra para dewa. Jelas, setelah pertempuran di dunia bawah, dia penuh dengan kebencian terhadap keturunan klan Xiao yang mendapat untung paling banyak. Ya atau tidak, Anda akan tahu setelah mencoba. Sudut mata Xiao Yan sedikit terkulai, dan dia juga mencibir. Begitu suara itu jatuh, tubuh Xiao Yan menderu dengan kekuatan api suci yang tak ada habisnya, dan bahkan ruang di bawah kakinya memiliki jejak samar keruntuhan. Nak, api ini, kembalikan padamu. Di kejauhan, Xiao Tianming mengepung Lei Master, dan segera mengembalikan sumber api suci ketiga kepada Xiao Yan. Xiao Tianming dan Lei Zhu hari ini, meskipun kekuatan mereka menakutkan, tetapi setelah pertempuran dengan Slaughter Angel barusan, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini dalam waktu singkat, jadi kali ini huru-hara, situasi pertempuran secara bertahap menjadi membingungkan. Lagi pula, kekuatan tempur tingkat atas masih sama, klan jahat ekstrateritorial dan pusat dunia manusia bergabung untuk menempati keunggulan absolut. Berdengung. Dengan kembalinya api suci ketiga, kekuatan keseluruhan Xiao Yan menjadi semakin kuat. Bahkan sekarang penguasa para dewa dikembalikan ke Raja Suci, dan api suci tidak memiliki keilahian, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan putra dewa musuh. Kursi ini dihormati sebagai wakil pemimpin dunia dari pusat dunia manusia, dan aku akan membunuhmu di sini hari ini. Putra dewa bersiul panjang, dan nadanya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Jelas, dia juga tahu betapa sulitnya Xiao Yan, jadi dia tidak akan meninggalkan kesempatan bagi Xiao Yan untuk berbalik. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran. Kenapa Realm Lord dunia manusia yang legendaris selalu menjadi naga suci yang tidak bisa melihat akhir? Tapi hari ini, wakil penguasa dunia dari pusat dunia manusiamu memimpin dalam berkolusi dengan dunia luar, kali ini, kamu harus mati. Cahaya iblis jahat. Mata Xiao Yan menjadi sedingin es. Alih-alih berbicara omong kosong dengan putra manusia, sidik jari yang sangat jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, dan dia segera menekan kekosongan di samping putra manusia. Kekuatan iblis hijau tua perlahan tercurah, seperti bintang bersinar yang berkedip-kedip. Di mana kekuatan tergelincir, ruang langsung hancur. Dengan tingkat kekuatan Xiao Yan saat ini dikombinasikan dengan serangan kekuatan iblis, saya takut bahkan pembangkit tenaga listrik puncak dari 9 peringkat reinkarnasi akan sangat sulit untuk dihadapi. Bajingan ini, telur, merasakan gemuruh bintang-bintang iblis ini, mata putra ilahi sedikit menyusut,
dan kemudian tangannya perlahan tertutup, dan semburan hitam dan putih mengalir perlahan. Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Kekuatan iblis terlalu misterius, saya khawatir selain kekuatan malaikat, tidak ada banyak kekuatan yang dapat menandinginya. Berdengung, bintang iblis tiba dalam sekejap, tetapi ketika itu bersentuhan dengan kekosongan di sekitar anak manusia, itu diblokir oleh semburan hitam dan putih yang aneh, dan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang mengamuk pertempuran, ruang terus runtuh. Diam platform Lotus. Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mundur, tetapi dalam proses mundur dengan cepat, platform Lotus menyala dengan hampir 9 warna cemerlang dilemparkan ke Putra Dewa. Benda ini, tapi sekarang Xiao Yan mengandalkan jurus pamungkas terkuat yang dihasilkan oleh perpaduan sumber api suci. Seluruh tubuh platform Lotus yang indah memancarkan api surga dan bumi yang tak ada habisnya, seolah-olah bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dapat dengan mudah meleleh. Kekosongan mulai terdistorsi, dan lingkaran kekuatan destruktif yang keras dan ekstrim telah menyebabkan semua orang di dunia ini agak kaget. Bang bang bang. Platform Lotus api meledak terbuka dalam sekejap, dan daun Lotus jatuh, segera mendorong kehancuran hati Lotus yang tersembunyi di tengah platform Lotus, menyerang Putra Dewa. Namun, tepat ketika pasukan ini hendak menyerang Putra Dewa, sosok hitam dan putih besar tiba-tiba meledak dari kehampaan di kejauhan, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Yang terakhir tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan segera telapak tangannya yang penuh dengan kekuatan setengah dewa langsung mengepal, dengan kekuatan hitam dan putih yang mempesona, menghantam Tianling Gai milik Xiao Yan. Dong dong dong. Tabrakan tajam terdengar, tubuh Xiao Yan bergetar lagi, dan langsung terbang sejauh beberapa ratus meter. Di langit yang tinggi itu, putra manusia diselimuti raksasa yang terbuat dari kekuatan setengah dewa pada saat ini, dan semburan hitam dan putih meraung, melindungi putra manusia seperti baju besi yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, putra para dewa, matanya penuh keheranan. Serangan mendadaknya barusan tidak mencapai efek yang berarti. Pada saat ini, lengannya berdengung, seolah-olah dia baru saja menyerang sepotong besi yang sangat kuat. Sedikit yang dia tahu itu karena tubuh Xiao Yan telah ditempa oleh darah Raja Naga Emas, dan bahkan tulang belulangnya. Dewa Naga ada, sehingga kekuatan fisik Xiao Yan sekarang sangat dekat dengan tubuh dewa, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar padanya dengan serangan biasa. Keterampilan bertarung yang mirip dengan kaisar yang bertarung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap putra ilahi yang penuh dengan pembantaian di matanya, dan hatinya berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun kekuatan mereka berdua berbeda, tetapi setelah bertarung satu sama lain, tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun untuk mendapatkan yang lain. Tentu saja kamu luar biasa, tetapi hari ini, kamu pasti akan mati. Pengorbanan darah tubuh setengah dewa. Putra Tuhan tertawa terbahak-bahak, dan ada setetes darah murni yang luar biasa di dadanya. Untuk sementara waktu, tubuh yang awalnya hanya dibangun dari tubuh energi tampaknya berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Setiap bagian tubuh dipenuhi dengan kematian yang menyesakkan. Perasaan itu, seolah-olah raksasa agung yang berdiri di depan Xiao Yan sekarang adalah putra dewa orang lain. Dua dewa, aku telah diremehkan. Bisakah kamu menahan amarah klan Xiao? Menghadapi tindakan putus asa putra dewa, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian wajahnya yang tampan langsung mengeras, dan niat membunuh yang mengerikan serta kekuatan yang melonjak muncul bersama. Tiba-tiba, di belakang Xiao Yan, ada nyala api cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia sedang bersorak, menyambut kedatangan beberapa makhluk gaib. Setelah beberapa saat, nyala api itu secara bertahap membentuk jaringan besar pola api yang kompleks, yang tampaknya memiliki sejarah kuno, objek, perlahan-lahan menyebar dari itu. Artefak ilahi tujuh alam, kuali dewa api. Dengan ini, kamu ingin menjadi musuh kursi ini. Melihat upaya terakhir Xiao Yan, senyum di wajah putra manusia menjadi semakin mengerikan. Meskipun kekuatan benda ini luar biasa, ia tidak memiliki keilahian. Untuk memukul batu dengan telur. Setelah bertahun-tahun terdiam, inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya kepada kelompok orang bodoh dan sok suci ini. Dalam menghadapi ejekan Ren Senzi, Xiao Yan sangat tenang. Tapi ketenangan yang sangat tidak normal inilah yang menyebabkan hati Ren Senzi bergetar hebat. Pria bodoh.
Menghadapi senyum yang tidak tergesa-gesa di wajah Xiao Yan, saraf Ren Senzi menjadi sangat tajam, dan segera tanpa ragu-ragu, dia langsung mengendalikan raksasa yang luar biasa dan meluncurkan tren yang menghancurkan langit untuk menghadapi Xiao Yan satu demi satu. Meskipun dia juga tahu bahwa kuali Dewa Api telah rusak dan tidak dapat membahayakan dirinya sendiri, dia selalu bisa mencium gelombang gelisah dari tubuh Xiao Yan. Fen Jue, Flame God Cauldron, menyempurnakan dunia. Teknik budidaya Fen Jue berputar di sepanjang anggota badan dan tulang di tubuh Xiao Yan, dan segera berubah menjadi energi api yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke kuali Dewa Api dengan kecepatan yang mencengangkan, membangun dan memobilisasi kekuatan ilahi yang luas di kuali Dewa Api. Kuali Dewa Api kuno dan sederhana langsung membengkak dan berubah menjadi merah. Di jurang tak berujung kuali, tiba-tiba ada kekuatan api yang besar dan tak terbatas bergegas. Itu melayang di antara satu sama lain, dan ada semacam ketakutan yang menakutkan. Volatilitas ditransmisikan. Jelas, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, penggunaan Sheng Yan dan Yanshen Cauldron juga menjadi lebih sempurna. Bang! Tiba-tiba, ribuan nyala api seukuran Zhang naik dari mulut kuali Dewa Api raksasa, dengan sentuhan pola api suci di atasnya. Begitu muncul, ia menembus belenggu ruang dan waktu, dan menyerang siulan. Anak Tuhan, dan pergilah. Dampak dari seberkas api yang mengerikan itu sangat ganas, dan saat melonjak, wajah Ren Senzi tergerak dengan keras, tetapi Ren Senzi juga sangat manusiawi. Mereka meraung di belakangnya, membentuk kekuatan mengerikan yang mengguncang alam semesta. Segera, keduanya mengangkat telapak tangan lama mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka memerintah makhluk hidup di dunia penghakiman, dan menamparkan mereka di balok api. Keduanya saling bertabrakan, dan ruang sekitar beberapa ratus meter meledak seketika, dan tubuh mereka berdua terguncang oleh gelombang kejutnya yang besar. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menjagamu. Arus sungai darah, kartu truf. Putra manusia mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat dua dewa semu yang mengalir ke awan dan tidak dapat diidentifikasi, Xiao Yan datang dari arah pemusnahan. Dalam menghadapi bakat luar biasa dalam keluarga Xiao, bahkan sebanding dengan keberadaan Xiao Tianming, Ren Senzi tidak akan memberinya kesempatan. Ini, dan tepat ketika Xiao Yan mencoba untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan Yan Shending untuk melawan Putra Tuhan, garis keturunan klan Xiao yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya menjadi sedikit gelisah. Perasaan aneh seperti itu tampaknya terjadi, pemimpin besar dari klan Xiao tertentu. Apa yang bisa Anda katakan? Keraguan di hatinya berangsur-angsur meluas, dan Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat medan perang antara dua dewa semu yang bertarung jauh di dalam awan. Pulang dulu. Begitu pikiran di dalam hatinya muncul, kegelisahan yang hebat ditransmisikan dari kedalaman pikirannya, dan dia segera mengambil kuali Dewa Api ke tangannya dan jatuh ke tanah altar Inkuisisi Suci. Rasa sentuhan yang berasal dari darah klan Xiao tadi sepertinya sengaja mengingatkannya akan bahayanya. Pada saat yang sama, di seluruh langit huru-hara, para master digital juga merasakan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sama, dan mereka semua meniru Xiao Yan. Melihat Xiao Yan, Xiao Tianming, dan bahkan Raja Suci yang bertarung melawan kekuatan setengah dewa dari ras jahat di luar alam di langit, Raja Naga Emas dan yang lainnya mundur dari dunia ini bersama-sama, dan manusia yang tersisa, pembangkit tenaga listrik juga mundur, langsung dikelilingi oleh di altar suci. Apa yang sedang kamu lakukan? Di pusat dunia manusia, selain Putra Dewa, dua pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 9 lapis lainnya juga mengambil pembangkit tenaga listrik di belakang mereka dan memarahi pembangkit tenaga aliansi api tak berujung yang tiba-tiba mundur. Ho. Namun, sebelum keraguan mereka dituangkan ke dalam hati mereka, suara memekakan telinga menyembur keluar dari atas awan di langit, dan suara serak bernada rendah yang samar meraung seperti rumah besar. Hancurkan Xuan Gong, Tuhan akan menyerang dengan panah. Suara agung dan kuno itu terputus-putus, tetapi tanpa kecuali, itu mencapai telinga semua orang di dunia ini. Tepat setelah mendengar suara yang sangat samar ini, bahkan para ahli dari peringkat 9 reinkarnasi, bulu-bulu dingin di kulit mereka langsung berdiri, seolah-olah mereka mencium segudang bahaya yang melekat. Menghadapi bahaya kematian seperti ini, beberapa ahli hebat di Endless Flame Alliance mengambil tindakan pada saat yang sama, dan mati-matian menampilkan ribuan lapisan penghalang pertahanan, mencoba melindungi kehidupan semua orang.
Tidak baik. Merasakan tekanan tiba-tiba dari langit dan bumi, klan jahat ekstrateritorial dan orang kuat di pusat dunia manusia berseru dan bergegas ke celah-celah jahat di kejauhan seolah-olah mereka melarikan diri, dan pada saat yang sama menunjukkan banyak pesona jahat, pertahanan. Ledakan. Awan di langit berkedip, dan saya melihat sekelompok busur cahaya yang menyilaukan berkedip lagi, seperti adegan jatuhnya malaikat pembantai, muncul kembali. Pukulan ini menembus bintang-bintang dan menghapus semua kehidupan. Proyeksi asli kursi pertama, dihancurkan. Ras jahat asing, dua penjaga langit dan bumi, sedikit menyusut, dan ada kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Dahulu kala, Xiao Yuntian tidak dapat bersaing secara langsung melawan pemimpin di luar dunia, jadi mengapa itu berkembang menjadi situasi ini sekarang? Batuk-batuk, kekuatanmu memang beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Di awan, suara pemimpin dunia luar keluar, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menemukan bahwa di tubuh lama Xiao Yuntian, ada pedang es putih murni yang tergantung terbalik. Pedang es itu meledak dengan cahaya dingin yang tak berujung, dan dengan kejam merenggut nyawa Xiao Yuntian. Jelas, dalam pertempuran antara dua dewa semu ini, keduanya kalah. Sangat disesalkan, suara pemimpin dunia luar perlahan menghilang, dan segera dunia tiba-tiba dipenuhi dengan napas dingin yang tak terlukiskan, yang membuat orang bergidik. Membunuh. Bunuh Xiao Yuntian. Banyak orang bergegas mengejar, mendesak kekuatan sumbernya, dan mengaum ke arah Xiao Yuntian. Meskipun Xiao Yuntian mampu memiliki pengetahuan yang mendalam, dia terluka parah oleh kepala dunia luar, dan sekarang dia hanya orang yang sekarat. Jika dia bisa dimusnahkan untuk orang jahat di luar alam, itu sama saja dengan banyak keuntungan. Tapi, sial, salah perhitungan. Ekspresi yang sangat berat muncul di wajah lama Xiao Yuntian, dan kemudian dia melihat ketiga pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa yang mengaum di depannya, berbalik, dan menuangkan tubuhnya ke dalam sarkofagus aneh lagi, dan segera merobek saluran waktu, kembali ke dunia bawah. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa di balik ekspresi serius Xiao Yuntian adalah senyum licik, sepertinya semua ini dilakukan dengan sengaja oleh yang terakhir. Sisi. Bahkan jika Xiao Yuntian melarikan diri ke sini dalam sekejap, itu menyebabkan banyak manusia terkesiap. Serangan yang baru saja dia keluarkan tidak diragukan lagi dalam kategori seni suci. Ribuan lapisan penghalang pertahanan hampir menghancurkan lebih dari 80%. Kekuatan penghancur yang sangat besar dibutuhkan. Guru, itu, sumber jiwa dewa dari malaikat pembantai, dan jiwa suci malaikat. Meskipun Xiao Yuntian terluka, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Namun, pada saat berikutnya, banyak orang berkerumun, melihat ke awan di mana dua dewa semu bertarung, di mana dua kelompok cahaya yang sangat murni melonjak, sedikit, meluap dari mereka. Fluktuasi energi telah lama berada di luar jangkauan saat ini. Banyak orang menatap kehampaan yang penuh teka-teki ini dengan mata tercengang, di antara awan ilusi di kehampaan, ada dua kelompok cahaya yang sangat menyilaukan yang menggantung di udara. Dalam kelompok cahaya, ada aura kuno yang sakral dan menakjubkan, seolah-olah Anda bisa mendapatkan semacam kekuatan tak terduga ketika Anda menyentuhnya. Kepala keluarga, mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertarik padanya, tetapi Xiao Tianming adalah satu-satunya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, tubuhnya sangat lemah sekarang, dan dia hanya bisa melihat Xiao Yuntian, yang terluka parah dan melarikan diri ke dunia bawah, pergi, dan hatinya sangat tersentuh. Tidak ada yang tahu bahwa Xiao Yuntian, yang adalah dewa semu, telah sepenuhnya masuk ke dalam kategori latihan tingkat dewa, dan tingkat itu sudah cukup untuk menangkap langit dan bumi dan menggunakannya. Dia juga mengolah alam kelima dari Fen Jue, serta para dewa. Keterampilan bertarung peringkat, kekuatannya sangat kuat sehingga orang biasa tidak bisa menebak. Kekuatan empat dewa telah mengendalikan yang kedua, dan itu adalah dewa semu yang memang layak kekuatan. Keberadaan pemimpin dunia ekstrateritorial itu aneh dan misterius, dan hampir tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya. Hanya saja Xiao Tianming ingat dengan jelas bahwa Patriark pernah mengatakan bahwa jika keduanya bertarung satu lawan satu, bahkan Xiao Yuntian sendiri tidak akan bisa mengalahkan pemimpin wilayah ekstrateritorial. Ini adalah adegan Perang Dunia Pertama, ketika Xiao Yuntian mencoba melangkah ke medan perang kuno untuk mencari jalan menuju Dewa Pertarungan. Sekarang, pertempuran singkat kedua orang itu akan melukai kedua belah pihak,
Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan bagi klan Xiao, dan bahkan untuk dunia 1000 besar, karena tidak ada yang tahu apa rencana pemimpin di luar dunia itu. Hahaha, tanpa Xiao Yuntian, bagaimana semut akan bertarung denganku? Segera, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari klan jahat yang tersembunyi di celah-celah jahat dan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia yang malu dengan mereka menatap dua sinar cahaya di atas langit, dengan keserakahan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari mata mereka. Jangan malu. Menghadapi sarkasme satu sama lain, Raja Suci dan Raja Naga Emas melangkah keluar dari udara tipis, dan fluktuasi spasial yang kuat sedikit meluap, menyebabkan energi dunia ini bergetar hebat. Tidak peduli apa, pertempuran ini harus memiliki akhir yang lengkap. Hari ini merusak tempat ini. Bunuh aku. Dalam kabut hitam jahat di mana Kaisar Iblis berada, ledakan ekspresi gembira tiba-tiba muncul, dan dia segera memerintahkan banyak orang kuat di belakangnya, dan tiba-tiba meluncurkan serangan mengerikan terhadap malaikat yang tersisa dari aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat. Tentara kedua belah pihak bertarung bersama lagi, dan mereka semua bangkit untuk membunuh seperti serigala lapar dengan mata merah, dan momentumnya sangat menakutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ada? Raja Suci, Raja Naga Emas, dan yang lainnya menyapu ke langit satu demi satu, dan segera mencegat penguasa suci iblis surgawi, pelindung langit dan bumi, Fa, dan 3 orang yang mencoba menangkap sumber jiwa. Pergi. 3 orang di kabut hitam jahat semua saling memandang, dan segera meluncurkan serangan mengerikan secara langsung satu sama lain. Di antara pukulan dan telapak tangan, angin kencang yang menakutkan langsung merobek kekosongan yang sudah rusak menjadi celah-celah gelap, dan pertempuran itu menakutkan. Namun, dalam pertempuran 5 orang ini, jelas sulit untuk membedakan pemenang untuk sementara waktu. Hentikan mereka untukku. Kedua pasukan berkelahi bersama, dan putra para dewa juga meraung dengan motif tersembunyi, dan kemudian tubuhnya meledak dan menyapu langsung kedua kelompok cahaya di atas langit. Sumber dewa jiwa semacam ini yang telah melangkah ke dalam jiwa para dewa, saya khawatir hanya dewa tingkat mereka yang dapat memiliki kualifikasi untuk menyentuh dan menyerap. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa terkontaminasi, saya khawatir itu mereka akan mati. Benda ini, milikku. Susu. 3 kaisar iblis surgawi sage bermaksud untuk merebutnya, tetapi mereka dicegat oleh Raja Suci dan keduanya. Sudah terlambat untuk berpikir mengapa Raja Suci dan keduanya tidak menembak benda ini. Sosok putra dewa berkedip, dan telapak tangan hitam dan putih yang membawa kekuatan setengah dewa masuk secara langsung. Kedua kelompok cahaya itu diambil dari awan, dan senyum di wajahnya menjadi semakin bangga dan cemerlang. Di mana begitu mudah, senyum di wajah putra dewa baru saja muncul, tetapi sesosok hantu muncul di lapisan awan di sisi yang berlawanan. Kuali api kuno dan dalam berukuran tamparan dengan aura panas yang kuat menghantamnya langsung ke tubuh putra Tuhan. Dentang-dentang-dentang. Kuali dewa api dengan mudah mengenai kulit putra dewa, dan rasa sakit seperti kejang menyebar dari kedalaman jiwa, dan senyum di wajah langsung mengeras, berubah menjadi niat membunuh dan kengerian yang tak ada habisnya. Dengan pukulan sekuat tenaga, lengan dan meridian Xiao Yan terguncang mati rasa, tetapi Ren Senzi dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa, telapak tangannya langsung menyelimuti 2 bola cahaya, dan kemudian dia mengangkatnya di udara, mencoba menahannya di tangannya secepat mungkin. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Wajah putra dewa manusia pucat, dan dia buru-buru meraung, dan kemudian perhatian penuhnya tertuju pada 2 kelompok cahaya. Selama dia bisa mendapatkannya, apalagi Xiao Yan, bahkan Raja Suci dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa menghalanginya. Jiwa para dewa, keterampilan bertarung para dewa, tubuh para dewa, latihan para dewa. Ini adalah peringkat kekuatan dari 4 dewa. Petik 2. Pada saat ini, melihat putra Tuhan yang putus asa, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, Xiao Yan sekarang tidak ada hubungannya dengan dia, dan kemudian menoleh untuk menatap awan ilusi ini. Tampaknya awan ilusi itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Ketika kekuatan jiwaku mengalir ke awan, itu tampaknya ditelan dan diserap oleh yang terakhir dalam sekejap. Bahkan istana spiritual 9 lapis di tubuhku adalah juga pada saat ini. Memancarkan denyutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melangkah ke sumber ilahi dari jiwa para dewa, jiwa malaikat.
Xiao Yan tidak bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi mundur sedikit, dan kemudian matanya dengan sangat serius mengamati gerakan anak manusia dan perubahan di awan. Dilihat dari persepsi tertentu Xiao Yan, hal ini jelas tidak sederhana. Tunggu kursi ini untuk melahap benda ini, dan aku secara alami akan menjagamu. Yakinlah, aku pasti akan memberimu cara paling memuaskan untuk mati. Ren Senzi memperhatikan niat mundur Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Kau, lenganmu. Tiba-tiba, lengkungan aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan di kejauhan, dan kemudian tiba-tiba berkata. Gol, bahkan jika anak dewa ingin membantah Xiao Yan, tetapi dengan suara Xiao Yan jatuh, anak manusia dapat dengan jelas merasakan. Ketika telapak tangan hitam putihnya yang membawa kekuatan setengah dewa menyentuh cahaya jiwa, sumbernya cahaya, pada awalnya, tekstur lembut dan seperti batu giok mengalir keluar, dan kemudian ada perasaan aneh ditelan dan dimakan. Retakan. Segera, lengan berdarah berubah menjadi semburan cahaya redup dan mengalir ke sumber jiwa. Pada saat ini, kulit kepala putra Tuhan mati rasa, ketakutan di lubuk jiwa menyebar dengan cepat, dan keringat dingin muncul di dahi. Ini, hal jahat macam apa ini? Dia memotong lengannya, darah di tubuhnya berjatuhan, sumber kekuatannya rusak, dan putra Tuhan meraung dengan kebencian di wajahnya. Pembangkit tenaga demigod memang memenuhi syarat untuk melahap sumber jiwa, tapi itu hanya kualifikasinya. Karena kamu tidak bisa menerimanya, biarkan aku melakukannya. Saat berbicara, api 9 warna muncul di sekitar tubuh Xiao Yan, dan kuali raksasa menyala dengan cepat membengkak, langsung menutupi Xiao Yan dan sumber cahaya ilahi.